akan kita lakukan ketika mau berwudu ya mereka mencuci telapak tangan, ya. Terutama ketika habis bangun tidur pertama kali yang kita cuci adalah telapak tangan karena kita nggak tahu tangan kita ini ada nempel najis atau tidak, ya. Nah, maka ini meskipun sunnah, sebagian mazhab mengatakan itu wajib. Seperti Hambali ini mengatakan wajib mencuci telapak tangan. Terus mencuci sambil membaca basmalah, bismillah, ya, bismillah. Kemudian kita mentoyo berkumur-kumur sambil beristinsyak, ya. Kita sebagian kita masukkan ke mulut dari satu ambilan gayung apa toyo ini dalam telapak tangan kita. Sebagian kita masukkan dalam mulut, kemudian sebagian kita hirup. Ini harus dibiasakan, ya, menghirup sampai ke ini nawa pangkal hidung, ya. Menawi sedang berpuasa ampun terlalu dalam, cukup di permukaan saja. Nah itu kemudian kita kumur-kumur, kita keluarkan dalam mulut, kemudian dalam hidung. Tapi hidung dulu ya kita keluarkan, kemudian dalam mulut kita keluarkan. Itu cukup satu kali, cukup satu kali, tapi 3 kali nggak ada masalah. Kemudian apa? Kita ambil air lagi, ya. Kemudian kita membasuh muka disertai dengan niat. Nah, kapan kita berniat? Yaitu ketika kita mau membasuh wajah, ya. Terus kita ambil air, kita basuh wajah dengan disertai niat wudu, ya, mengangkat hadas kecil, ya. Kemudian itu 3 kali rata, Pak, rata sampai nopo batas-batas akhir wajah, ya. Syahmatul kedua syahmatul udhun ini nopo jenenge? Telinga, kemudian niki manba'ul ras. Nggih, napa tempat jidat niki tawi ingkang tumbuh rambut nggih batas akhiripun menawi misalipun ngapunten wonten ingkang botak misalipun nggih secara normal nggih mawon dugi mriki dados mboten kedah ngantos belakang, nggih. Dados niki batas wajah mawon, kemudian daten nggih termasuk niki nggih napa jenenge ingkang termasuk wajah nggih menika niki mawon nggih menawi dagu tidak termasuk wajah. Dagu tidak termasuk wajah, cukup di sini semua. Oke, niki cepat. Kita bahas 3 kali. Ini Ustaz, kalau ada jenggot itu? Nah, jenggot menawi tebal, niki kita salah-salah, Pak. Menawi tebal, menawi jenggot seperti ini tidak masalah, tidak perlu, nggih. Menawi tebal kita salah-salah, nggih. Kemudian setelah itu kita membasuh tangan kanan, nggih, dari meskipun bagian ulama mengatakan bebas, mau dari atas, mau dari bawah. Menurut saya pribadi adalah dari bawah, nggih, dari bawah kemudian sampai karena bahasanya pun napa mashul yadaini ilal mirfaqain, nggih, mengusap tangan sampai mirfaq. Mirfaq itu napa? Siku, terus ngantos siku. Dari ujung kita basuh sampai siku sebanyak 3 kali. Kanan dulu nggih, Pak. Kanan 3 kali. Menawi sampun kita salah-salah kemudian pindah ke kiri. Ini mboten bacaan khusus ketika membasuh seluruh anggota badan. Nggih, bacaannya pun mau di awal mawon, namun niat mawon. Lalu basmalah di awal kalau kemudian kiri sami saking bawah kemudian sampai siku. Sampai siku setelah 3 kali kemudian kita apa? Kita salah-salah, nggih, dipun salah-salah. Setelah itu ambil toyo lagi, kemudian dipun bersihkan mengusap kepala. Sunnahipun menawi dalam mazhab Syafi'iyah cekap ingkang wajib naming sebagian kepala. Mazhab sanesipun napa sedaya kepala, nggih. Tanganipun mekaten, nggih, niki ingkang jempol memegang telinga, nggih. Kemudian apa? Dipun usap dari depan, kemudian dibalikkan ke depan. Niki sunnahipun menawi dalam mazhab Syafi'iyah, nggih. Kemudian setelah itu dilanjutkan untuk mengusap telinga. Jadi mboten sah napa mendhet toya malih. Langsung dipun usap telinganipun. Meskipun dalam mazhab Syafi'iyah mengambil toya malih kemudian telinga, tidak masalah. Maka dipundhet pendapat ingkang pundi. Nggih, terus niku sampai di situ kemudian membasuh kaki. Nah, niki ingkang paling penting. Rasulullah ngantos mewanti-wanti sahabatipun dalam sebuah hadis. Wa inul aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh napa tidak sempurna wudunipun diancam kan neraka. Nah, terus menawi napa wudu, nah niki kedah dipastikan, Pak. Dipastikan nggih. Niki. Nah niki dari ujung sampai mata kaki, Pak, nggih. Mata kaki ini harus basah semua. Harus basah semua. Nah ini yang sering terlewatkan di sini, Pak. Tumit nggih. Tumit di sini harus benar-benar dipastikan
Kadang-kadang tiang wudu namanya jiro lu. Ini buatan sah Pak. Menawi wudu pun buatan sempurna, sholatnya pun buatan sah. Mana yang Pak? Jengking petang rakaat buatan ditulis, buatan sah nih Bu. Nah ini berawal saking wudu buatan sah kalau mau. Terus nih, napa tadi dipastikan semua bagian terbasahi buatan satu bagian pun yang kering. Kemudian memastikan kering kita sela-sela nggih iki sunah menurut sela-sela sami bagian kiri sami seperti itu nggih. Terus kanan rumiyin 3 kali, baru kiri 3 kali dan seterusnya. Ini secara umum. Kemudian berdoa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian doa Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minat mutatahhirina itu dipakai dipun amalkan. Itu secara umum ya, betul. Seperti itu. Tapi airnya kaki itu sampai mana batas? Sampai begini Pak. Mata kaki mau? Boten. Enggak sampai atas. Enggak sampai. Meskipun dalam riwayat Abu Hurairah beliau sampai betis. Kemudian lengan sampai lengan atas. Ini kok tidak menunjukkan kesunahan, tapi beliau supados napa? Aman. Sekalinya itu, kemudian keduanya adalah dalam hadis menika nanti niku menjadi perhiasan kagem seorang muslim, cahaya bagi seorang muslim di hari kiamat nanti. Terus bekas wudu mungkin bercahaya Pak, muka kita bercahaya, tangan kita dan semua bagian tubuh yang dibasahi dalam wudu mungkin di hari kiamat bercahaya. Terus sedaya kaum muslimin bisa dikenali dengan tahjil dan gurrah niku napa? Ya cahaya dalam tubuh kita. Tahjil niku sami. Ya, bahwa niku meskipun demikian tidak disunahkan sampai di atas, tapi cukup untuk memastikan ya kita melebihkan sedikit nggak masalah. Ya di atas siku, di atas mata kaki. Ya cekap semanten boten kedah ngantos dengkul, ngantos pundak boten. Ya, mengatakan caket pun gambaran ya. Nah ini kalau secara singkat ya praktek wudu ini pun.